Hai sahabat Irfit, kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal CPNS. Untuk kali ini kita akan bahas soal tentang penalaran analitis yang berkaitan dengan posisi duduk melingkar. Nah, soal yang posisi duduk melingkar ini kemarin di ujian CPNS 2019-2020 keluar. Nah, besok kalau keluar lagi, teman-teman harapannya bisa ya? Harus bisa dong. Nah, sekarang kita berikan soal yang seperti ini ya, posisinya duduk melingkar. Kalau teman-teman penasaran, yuk dicoba dulu ya, dikerjakan, kemudian nanti kita bahas bersama. Soalnya sebenarnya ada satu ya, ada satu masalah, tapi biasanya satu masalah ini kemudian dijadikan menjadi beberapa soal atau beberapa pertanyaan. Ini adalah kasusnya atau masalahnya, kemudian pertanyaannya ini, kemudian yang kedua, coba teman-teman nanti kerjakan ya, bolehlah. Ini yang kedua. Ini masalahnya masih sama, kasusnya masih sama, cuma beda pertanyaan ya, beda pertanyaan. Kemudian yang ketiga juga sama ya, yang ketiga seperti ini, beda pertanyaan juga, kasusnya sama. Kemudian yang keempat juga sama juga, seperti ini ya. Kalau mau dicoba silahkan dicoba dulu ya. Kalau sudah nanti kita bahas. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, channel EduFit, yuk subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kalau sudah kita bahas ya, langsung aja kita baca soalnya. Pada suatu jamuan makan malam, 8 orang eksekutif muda, Adi, Bayu, Cici, Dita, Erwin, Fahri, Gilang, dan Heni duduk mengelilingi meja bundar. Diberikan 4 pernyataan ya, Erwin duduk berhadapan dengan Adi, Fahri duduk di antara Heni dan Cici, Dita dan Cici duduk tepat berhadapan, Heni duduk 2 kursi terpisah dari Adi. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah A, B, C, D, E. Oke, gimana caranya? Oke, berarti langkah pertama berarti kita harus membuat gambar lingkaran dulu ya, biar mudah ya. Kita buatkan dulu gambar lingkarannya. Oke, seperti ini ya, sudah kita buatkan. Kemudian kita teliti satu-satu ya, pernyataan yang diberikan. Pernyataan yang pertama dulu ya. Erwin duduk berhadapan dengan Adi. Di sini kan kita bebas ya, kita mau naruh Erwin sama Adi ini di mana aja, nggak masalah ya. Yang penting berhadapan. Misalkan ini Erwin di sini ya, berarti Adinya di sini kan berhadapan, berarti satu garis kan. Nah, di sini adalah Erwin, posisinya Erwin di sini, kemudian Adinya di sini ya. Karena ini sudah jelas, kita buat kotak saja ya. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Ini sudah pasti ya, posisinya saling berhadapan. Kemudian kita harus cari yang pernyataan ini di antara 2 sampai 4 ini yang ada hubungannya dengan Erwin dan Adi, biar nyambung dulu. Yang ada Erwin Adi ya berarti di pernyataan yang keempat ini ada Adi ya. Oke, kita baca. Heni duduk 2 kursi terpisah dari Adi. Adi kan posisinya di sini ya, berarti 2 kursi terpisah, berarti 1, 2, 3. Karena di sini ada 8 orang ya, berarti pastinya ada 8 ya. Ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Jadinya semuanya 8 ya. Nah, di sini Heni duduk 2 kursi terpisah dari Adi. Adinya kan di sini, kalau kursinya 1 di sini, 2-nya di sini, berarti di sini bisa Heni. Atau bisa juga Heninya yang di atas ya, bisa saja lewat yang bawah, bisa juga lewat yang atas ini. Yang jelas Heni ini dipisahkan 2 kursi dari Adi gitu kan. Oke, nanti dulu kita belum menentukan apakah Heni yang atas atau yang bawah. Sementara seperti ini dulu. Kalau sudah karena nggak ada hubungannya, berarti sekarang langsung ke yang ada hubungannya dengan Heni. Ya, Heni ada di sini ya, Heni. Nah, di sini nih masuk ya. Fahri duduk di antara Heni dan Cici. Nah, Fahri itu duduk di antara Heni dan Cici. Fahri duduk di antara Heni dan Cici. Oke. Bisa yang letaknya di bawah atau bisa juga di atas. Fahri duduk di antara Heni dan Cici. Sementara kita belum tahu yang benar pakai yang atas atau yang bawah ya. Oke, sementara seperti itu. Ini sudah, yang ini sudah, tinggal pernyataan yang ketiga ya. Dita dan Cici duduk berhadapan. Nah, di sini kan ada Dita dan Cici berhadapan. Cicinya ada di sini atau cicinya ada di sini. Mau pakai yang mana? Ini bebas ya. Misalkan yang kita pastikan adalah cicinya yang di bawah saja ya. Ya berarti yang ini kita coret ya. Kita pakai yang bawah, berarti yang di sini ini adalah posisinya siapa? Dita. Karena Dita dan Cici duduk berhadapan, berarti di sini bukan H. Berarti hanya pastilah yang di bawah sini. Ini hanya, berarti yang H yang atas kita hapus saja ya. Yang atas kita hapus, kemudian diganti dengan siapa? Dita. Berarti yang sini adalah posisi Dita. Ini sudah pasti ya, karena Dita dan Cici adalah duduk berhadapan. Oke? Nah, kalau sudah ini sudah jelas ya, berarti F-nya jelas di sini ya, karena F Fahri itu duduk di antara Heni dan Cici. Nah, tinggal yang ini yang belum jelas ini. Ini siapa? Ini Fahri sudah di bawah, berarti Fahri yang atas kita hapus saja ya.
Ya, Fahri yang ini kita hapus, yang ini kita hapus. Oke, jadi masih ada 2 yang belum terisi ya. Nah, 2 ini bisa saja yang belum masuk siapa? Bayu dan Gilang ya. Nah, ini nggak tahu nih Bayunya yang sebelah mana dan Gilangnya sebelah mana. Tapi sementara seperti ini dulu ya. Langsung kita ke yang ditanyakan. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah yang A. Bayu duduk di antara Erwin dan Heni. Bayu duduk di antara Erwin dan Heni. Erwin dan Heni kan di sini. Kan tidak mungkin Bayunya di sini ya. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B. Gilang duduk dipisahkan satu kursi dengan Heni. Heni di sini. Ya, tidak mungkin ya kalau dipisahkan satu kursi ya ketemunya Cici atau sama Dita. Tidak mungkin Gilang. Berarti yang ini salah. Kemudian yang C. Gilang dan Bayu tepat duduk berhadapan. Tidak mungkin ya. Karena diantaranya hanya 2 ini. Di sini hanya Bayu dan Gilang yang belum pastinya bersebelahan, bukan berhadapan ya. Entah itu Bayu yang sebelah mana, tapi yang jelas ini di antara 2 saja. Bayu atau Gilang. Jadi yang ini jelas salah ya. Kemudian yang D, Heni duduk di sebelah Gilang. Heni duduk di sebelah Gilang. Gilangnya kan di antara 2 ini, kan tidak mungkin di sebelahnya, berarti salah. Kalau begitu jawabannya kemungkinan adalah yang E. Coba kita baca ya. Fahri duduk dipisahkan 2 kursi dengan Dita. Fahri duduk dipisahkan 2 kursi, 1, 2 dengan Dita. Oke, bener ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang E, ya enggak? Oke, gitu teman-teman ya. Dari analisis yang sudah kita peroleh ini, ya kita akan gunakan untuk menjawab soal-soal yang kedua sampai dengan keempat ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua ya. Masih sama dengan yang tadi, berarti kasusnya atau analisisnya kita pakai lagi ya, yang tadi sudah kita dapatkan. Kemudian kita sesuaikan dengan pertanyaan yang nomor 2 ya. Kemungkinan pernyataan di bawah ini yang benar adalah kemungkinan yang benar yang mana? Coba kita cek yang A ya. Fahri dan Gilang dipisahkan satu kursi. Fahri dan Gilang, Gilangnya masih di sini ya. Kalau dipisahkan satu kursi tidak mungkin ya. Minimal kan sudah 2 kursi kalau Gilangnya di sini. Berarti yang ini jelas salah ya. Kemudian yang B, Fahri dan Adi duduk bersebelahan. Salah ya, dipisahkan oleh C. Nah, berarti salah. Kemudian yang C, Bayu dan Heni duduk berhadapan. Bayu dan Heni duduk berhadapan. Kemungkinan benar ya, tapi belum tahu. Kita cek yang lainnya dulu ya. Cici duduk di sebelah Erwin. Cici duduk di sebelah Erwin. Salah ya, dipisahkan 2 kursi. Berarti ini jelas salah. Kemudian yang E, Gilang duduk di dekat Heni. Gilang duduk di dekat Heni. Heninya di sini, Gilangnya kemungkinan di antara 2 ini. Berarti ini jelas salah. Kemungkinan yang paling tepat jawabannya adalah yang C ya. Jadi Bayu dan Heni duduk berhadapan. Berarti di sini kemungkinan bisa Bayu. Gitu ya. Nah, kalau di sini Bayu berarti sini posisinya Gilang. Jadi kemungkinan yang benar adalah yang C. Oke, lanjut lagi ke soal yang ketiga ya. Pertanyaan yang ketiga. Bila Fahri dipisahkan oleh 2 kursi dengan Bayu, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, ini ada pernyataan lagi ya. Kalau yang ini udah jelas ya. Fahri dipisahkan 2 kursi dengan Bayu. Fahri itu di sini dipisahkan 2 kursi dengan Bayu. Berarti Bayunya letaknya di sini dong ya. Ini sudah jelas ya, karena ada pernyataan ini. Fahri dipisahkan 2 kursi dengan Bayu. Artinya Fahri dan Bayu ini dipisahkan 2 kursi kan? Ya berarti jelas kalau yang ini sudah Bayu berarti yang di sini sudah jelas Gilang. Nah, kalau yang ini jelas ya. Coba kita langsung jawab pertanyaannya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah Erwin duduk berhadapan dengan Bayu. Erwin duduk berhadapan dengan Bayu. Ya salah ya. Kemudian Erwin duduk di sebelah Fahri. Erwin duduk di sebelah Fahri. Salah. Kemudian Cici duduk di sebelah Bayu. Cici duduk di sebelah Bayu berarti juga salah. Gilang duduk di antara Dita dan Bayu. Gilang, ya di sini Gilang ya. Gilang duduk di antara Dita dan Bayu. Betul ya. Berarti jawabannya yang D. Terus yang E coba kita cek ya. Bayu duduk di antara Adi dan Cici. Bayu duduk di antara Adi dan Cici. Ya tidak mungkin ya Bayunya di sini. Oke, berarti ini jelas salah. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat ya. Nah, yang keempat pertanyaannya adalah di antara kemungkinan di bawah ini pernyataan yang tidak benar, berarti yang salah ya, adalah yang mana? Coba kita cek yang A. Erwin duduk di antara Dita dan Heni. Erwin duduk di antara Dita dan Heni, benar ya? Ini Erwin, ini Dita dan Heni, berarti benar. Kemudian yang B. Cici dan Bayu dipisahkan oleh Adi.
Cici dan Bayu. Bayunya nggak tahu apakah di sini atau di sini, tapi bisa jadi benar ya. Kalau Bayunya di sini berarti benar. Cici dan Bayu itu dipisahkan oleh Adi. Ya, sementara kita anggap benar. Nanti kita lihat pernyataan yang lain dulu ya. Ini benarnya masih dipertanyakan, gitu ya. Kemudian yang C, Fahri duduk di antara Heni dan Cici. Fahri duduk di antara Heni dan Cici. Nggak masalah ya, sudah benar. Kemudian yang D, Dita dipisahkan 2 kursi dengan Erwin. Dipisahkan 2 kursi dari Erwin. Ya tidak ya, Dita dan Erwin ini kan bersebelahan, bukan dipisahkan 2 kursi, berarti yang ini salah. Ya udah, berarti yang tidak benar adalah yang D kan? Ya, sekarang kita cek yang E. Heni duduk di sebelah Erwin. Heni duduk di sebelah Erwin. Ya benar kan? Ya berarti benar. Berarti yang tadi juga benar ya, bahwa Cici dan Bayu dipisahkan oleh Adi. Ya, Cici dan Bayu dipisahkan oleh Adi. Udah benar. Sehingga jawaban yang tidak benar adalah yang D. Gitu teman-teman, ini yang bisa Bang Edo berikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi teman-teman yang mau ikut bimbel online, di bagian deskripsi dari video ini ada beberapa bimbel online yang bisa teman-teman ikuti. Silahkan pilih yang mana yang mau diikuti atau semuanya juga boleh ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini.